buat presentasi begitu. Terima kasih. Kita mau mulai atau nunggu teman beberapa saat? Mulai saja, Pak. Mulai aja, Pak Dokter. Mulai ya. Mulai aja, insya Allah lah. Baik. Udah siap, Pak Dokter. Ya, siap. Bisa terlihat makalahnya? Bisa, Pak. Ya. Oke, Ya. sebentar. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Kasih. Oh, ada suara roti lewat itu. Sardi apa Pak Parto nggak yang roti nih? Baik, Pak Parto ya. Ya, nyambi akad nikah, ambil ya. Baik, di mata kuliah ini masih proposal disertasi. Itu ada materi yang menurut saya memang ini penting karena kaitannya dengan tulisan-tulisan yang akan muncul di isi disertasi teman-teman semuanya. Apa yang ditulis dari pernyataan yang itu sebenarnya keyword ya, kata kunci yang seringkali menjebak gitu. Artinya kalau tidak dipersiapkan dengan baik, apa yang ditulis dalam pernyataan itu bisa menjadi jebakan nanti di kemudian hari. Nah, jadi gini, cara buat pernyataan ya. Jadi pernyataan itu satu kata kunci untuk melihat bahwa riset kita ini pada apa yang akan kita tulis, kita lakukan dalam disertasi kita itu sesuatu yang memang keyword yang bisa dipahami gitu. Nah, cara menulis yang satu, memahami dengan benar. Jadi misalnya apa sih tema gitu ya, teman-teman kan ada yang sedang mencoba menyusun karyanya gitu. Saya lihat ini sudah ada Umi Wahidah sudah menulis bab 1, sudah mulai bimbingan, artinya sudah mulai proses. Nah, pernyataan yang benar adalah pahami apa yang akan ditulis. Jadi misalnya kalau ada kasus ingin meneliti tentang, kalau Umi Wahidah misalnya kemarin saya kasih masukan beliau, karena beliau ingin mencoba melihat sustainable pendidikan pesantren dengan sosial gitu, artinya ini sudah berjalan dengan program. Cuma bagaimana membuat yang berjalan program itu diilmiahkan gitu, atau dijadikan sebagai produk ilmiah gitu. Maka diturunkan itu dari apa yang sudah terjadi di lapangan. Orang akan tahu bahwa ini sudah ada di lapangan, sudah ada implementasi, tapi dalam prakteknya itu kadang-kadang istilahnya mengilmiahkan sesuatu juga tidak mudah ya. Tadi contoh misalnya Umi Wahidah beliau sudah mempraktekkan bagaimana pendidikan berkelanjutan di pesantren yang beliau miliki. Nah, tapi dalam konteks ilmiah ini kan harus bagaimana mengilmiahkannya sudah ada itu. Berarti di sana perlu dasar teori, di sana perlu ada analisis, di sana perlu ada metodologi yang digunakan. Nah, bagaimana cara menyatakan itu sebagai sebuah menjadi karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dengan pendekatan teori ilmiah, maka harus paham betul apa yang akan kita gunakan, apa yang kita ingin nyatakan dalam penelitian. Misalnya nanti ada kesimpulan bahwa ada program yang ideal atau ada pengaruh dari sebuah program kepada program A misalnya. Tapi paham betul ya yang akan ditulis, apa yang akan dituangkan itu dipahami betul.
Nah, yang kedua, menemukan disertasi yang tepat gitu. Jadi pernyataan ini disertasi artinya ini nanti pada gilirannya ya ini kurang tepatnya itu sebenarnya statementnya. Jadi statement yang tepat untuk disertasi gitu. Jadi nanti pada endingnya kita akan menghasilkan sebuah karya disertasi untuk tingkat doktoral itu minimal memiliki akhir dari riset ini bisa benar-benar bisa dipahami oleh orang, dipahami oleh kita, orang lain dan masyarakat. Maka biasanya teman-teman kalau sekarang apalagi sudah ada sudah ada keputusan presiden tentang penggunaan bahasa. Artinya bahasa yang digunakan itu tidak artinya karena riset ini harus dipahami oleh kita, orang lain dan masyarakat. Kita artinya secara personal pribadi, orang lain bisa termasuk jawab, dan masalah secara umum. Makanya ada beberapa istilah-istilah nanti dalam karya ilmiah yang, apalagi yang misalnya teman-teman yang mengutip maroji dari Timur Tengah misalnya, dari Arab, kemudian menggunakan kutipan hadis-hadis yang masih tanpa harakat itu biasanya akan diminta oleh penguji atau pembimbing untuk melengkapi itu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah bahwa karya ilmiah yang kita hasilkan nanti itu bisa dibaca, bisa dinikmati, bisa dipahami oleh bukan hanya kita penulisnya, tapi oleh teman kita dan orang lain secara umum masyarakat. Ya, jadi dalam disertasi itu, satu, pahami dengan benar apa yang diucapkan, kedua, menemukan kata kunci pernyataan, ya statement yang akan digunakan dengan tepat, ketiga, ikuti susunan yang baik, dan keempat, memperbaiki statement itu ya. Jadi ada proses nanti misalnya bagaimana cara membuat pernyataan bahwa riset kita ini memang layak untuk ditindaklanjuti. Riset kita memang layak untuk dijadikan sebagai sebuah karya hasil riset yang dipahami di tingkat doktoral ya, karena sudah tidak ada lagi tingkat di atas S3 itu. Itu pernyataan yang kira-kira membuat orang jadi paham, oh kalau penyataannya ini berarti riset yang akan diteliti oleh Pak Rahimin misalnya tentang kemarin Pak Rahimin sudah mulai menyusun kemarin ya, atau misalnya Pak Parto meneliti tentang apa gitu. Nah, itu kita coba statement itu, apa yang kita tulis dalam statement, dalam pernyataan yang sifatnya menjadi kunci keyword awal dari riset ini nanti sampai pada akhirnya menghasilkan sebuah karya disertasi. Nah, itu sudah mulai harus dipahami. Yang paling gampang sebenarnya gini, ketika apa sih how to write to a statement itu, apa sih yang ditulis dalam statement itu? Kalau dalam riset penelitian kuantitatif memang ya, hipotesis. Nah, kalau dalam riset kualitatif seperti kita ini di ilmu sosial itu tidak serta-merta atau tidak menggunakan kata kunci di awal riset kita atau di awal karya kita. Tapi setidaknya riset statement ini penting karena dari pernyataan ini langsung berikutnya. Pernyataannya misalnya tadi pemantapan judul, penetapan tujuan penelitiannya, teman-teman harus paham betul bahwa antara judul dengan bab 1 terutama pada rumusan dan tujuan penelitian karena ada linearitas nanti kaitannya dengan kesimpulan di akhir. Nah, beberapa catatan yang itu judul besarnya apa, kemudian begitu turun menjadi tulisan, kemudian membuat rumusan dan batasan masalah. Ternyata di akhir itu, di kesimpulan itu tidak menjawab itu. Artinya kalau saya mau pernyataan, saya akan jalan ke Pulau Gadung. Oke, saya akan berjalan ke Pulau Gadung menggunakan mobil, berangkat nanti di sana sampai jam sekian. Nah, ternyata saya tidak sampai ke Pulau Gadung, saya malah ke Kampung Melayu misalnya, atau saya malah ke kota. Nah, itu analogi itu saya sering gunakan teman-teman.
antara judul, kemudian tujuan penelitian, kemudian antara judul, rumusan masalah, kepatasan masalah, kemudian dengan tujuan penelitian, itu kadang-kadang kurang sinkron dengan kesimpulan. Nah, kalau dari pernyataan, ada pernyataan tadi, saya akan ke dengan menaiki kendaraan motor dari jam sekian sampai sekian. Ternyata begitu cek jam sekian sampai sana, misalnya jam 10 saya harus sampai Pulau Gadung. Dicek 10, saya tidak sampai sana. Ditelusuri ternyata, oh saya ke Kampung Melayu malah gitu. Nah itu berarti kan ada tidak sinkron atau pernyataan yang dia kemudian tidak sampai ke tujuan. Ini analogi saja ya teman-teman ya, analogi dalam penelitian yang akan ditemui. Nah, maka memahami dengan benar, ya, tulis kalimat ini, mohon maaf saya gunakan presentasi, tapi di situ pernyataan lah ya, pernyataan dalam presentasi itu tulis yang kalimat pernyataan dengan menggunakan kalimat bahasa yang dapat dipahami, kemudian dari situ ini bisa jadi nanti masuk dalam rumusan atau batasan masalah, kalimat-kalimat yang seringkali menggunakan misalnya bagaimana pengaruh kinerja guru kepada prestasi belajar mahasiswa misalnya, atau bagaimana yang kita bimbing sekarang misalnya kemarin ada ujian bagaimana pembinaan profesional misalnya, atau apalagi ya. Jadi itu kan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Bagaimana pembinaan guru profesional dalam perspektif Quran, maka bayangan orang akan memahami, oh berarti ini konsepnya. Kalau selama ini pembinaan guru berbasis kinerja, berbasis akademik dan sebagainya, tentu saja Quran tidak ada itu langsung berbasis akademik, berbasis kinerja dan sebagainya. Tentu ketika bicara dalam Quran, dalam pendekatan tadi, pernyataan itu, oh kalau begini, kalau pendidikan guru profesional perspektif Quran, maka bayangan kita ini memahamkan tentang konsepsi pendidikan pembinaan guru profesional dalam perspektif regulasi dan perspektif teori, baru ke tafsir gitu. Nah, atau pendekatan Quran. Ini kan pernyataannya seringkali sederhana, gitu. Bagaimana pembinaan guru profesional perspektif Quran. Ini kalau kemarin yang teman-teman ikut ujian terbuka ya, yang neliti kebetulan risetnya memang ini di seluruh Indonesia, simpelnya itu karena beliau itu pengurus di Aisyah. Tapi yang menarik karena temuannya adalah selama ini kalau kita lihat guru tanda kutip tadi ya, misalnya contoh guru profesional itu guru yang memiliki 4 kompetensi Quran mungkin itu bisa elaborasi lagi tuh kalau ingin misalnya pengembangan SDM yang beliau konsen di pengembangan SDM. Itu saat mungkin ketika Nabi Yusuf kemudian menawarkan diri bahwa saya memiliki kemampuan gitu, saya memiliki kemampuan. Ini dalil bahwa bolehnya menawarkan skill kita kepada seseorang dengan dalil bahwa dia memang sudah memiliki kualitas diri gitu ya, kualitas diri atau kualitas kemampuan bahwa boleh menawarkan itu selama dia memiliki kemampuan untuk bisa dipertanggungjawabkan. Ini contoh tadi ya. Nah, kemudian pernyataan yang kira-kira tesis atau disertasi itu kira-kira didengar dengan baik gitu ya. Kemudian untuk tempat untuk melaksanakan pernyataan tadi. Jadi kalau tadi risetnya nanti ke lapangan, nanti misalnya seperti kasusnya misalnya nanti Umi Wahidah misalnya, Umi itu akan meneliti di pesantrennya. Maka ada pernyataan yang bisa, kalaupun tidak ada di judul besar, nanti di subjudul yang menjadi keywordnya itu misalnya di Nurul Iman. Nurul Iman adalah tempat di mana pernyataan tentang pendidikan berkelanjutan. Nah ini tentu saja akan memberikan pemahaman bahwa beliau akan meneliti
kaitannya tentang pendidikan berkelanjutan, di mana sampelnya atau studi kasusnya ada di pesantren Nurul Iman. Ini kaitan dengan masa tempat ya. Sehingga kalaupun tidak ada tempat, berarti teman-teman penyataannya bisa sifatnya umum. Kayak tadi bisa jadi sebuah judul yang akan dituangkan menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah ya. Jadi saya contohnya bagaimana pembinaan guru profesional perspektif Quran. Turunannya bisa dijelaskan nanti bisa dari rumusan atau dari batasan masalah bahwa penelitian ini dikhususkan atau dilakukan di sekolah atau mana gitu ya. Karena tadi bicara guru profesional ini berarti kan ada sistem yang berjalan, di situ ada SDM, di situ ada mekanisme. Ya, berarti kalau tadi contoh kasus pembinaan guru profesional, maka di situ ada SDM yang akan dibina, kemudian ada kurikulum yang dilakukan, kemudian ada sarana digunakan, kemudian ada mekanisme yang digunakan, ada kepanitiaannya. Nah, berarti betul lembaga. Nah, di situ nanti keywordnya berikutnya setelah bicara tentang bagaimana pembinaan guru profesional, maka ada sub judul di bawah itu kalau tidak di judulnya atau setidaknya diterangkan pernyataan itu dalam tujuan dalam rumusan atau batasan masalah. Misalnya penelitian ini dilakukan di TK Aisyah misalnya pengurus Aisyah Indonesia misalnya. Nah ini kenyataan yang menyatakan bahwa riset ini diketahui di tempat sehingga tidak ngambang gitu. Misalnya dulu ada yang itu gini, kurikulum pembelajaran pesantren perspektif Quran. Nah tetapi beliau itu lupa dan terjebak. Pesantren kan banyak. Ya, jadi kalau misalnya pernyataan konsep kurikulum pesantren dalam perspektif Quran, karena tidak dijelaskan pada subnya sebagai pernyataan, ini membahayakan. Nanti akan muncul pertanyaan, kalau pembelajaran itu berarti ada sebuah sistem di situ, ada lembaga yang menjalankan, apalagi pesantren. Nah, maka perlu di pernyataan itu menggunakan tempat mudahnya supaya judul ini bisa diterapkan atau setidaknya judul ini benar-benar bisa diimplementasikan. Tadi contoh tadi ya, pembelajaran kurikulum pesantren berbasis Al-Quran misalnya. Ya, jadi di situ ada pembelajaran implementasi kurikulum pesantren berbasis Quran. Ada 3 keyword yang akan muncul. Maka di pertanyaan berikutnya itu di pesantren yang mana? Ya seperti apa konsep kurikulumnya? Pesantren juga akan dipilah lagi menjadi ini pesantren yang salafiyah, yang khalaf atau yang perpaduan. Itu akan dikejar sampai sana. Gitu. Nah, tapi pentingnya membuat pernyataan tempat itu dalam rangka untuk memudahkan bahwa pernyataan ini bisa dilihat, bisa dipahami. Oh, maksud dan tujuan seperti ini, gitu ya. Jadi tidak terlalu panjang, gitu. 1 atau 2 kalimat tadi. Implementasi kurikulum pembelajaran pesantren berbasis Quran. Kalau mau mudah, ya biasanya di bawah ada studi kepada pesantren di Jawa Tengah misalnya gitu. Itu cukup menemukan disertasi, menemukan riset pernyataan yang mau bikin judul yang masih belum terinspirasi. Ada problem di situ, ada problem riset di situ, ada masalah yang bisa diteliti, sehingga nanti pernyataannya itu benar-benar mewakili dari problem itu. Ya ini nanti yang tafsir juga bisa ya. Kalau kita sebenarnya lebih senang begini hari ini itu teman-teman melihat tafsir dalam teks dan konteksnya gitu. Sehingga fenomenanya tidak melulu dalam konteks tafsir dengan tafsir, tetapi bagaimana implementasi yang terutama yang hari ini ya, yang hari ini fenomena misalnya gitu yang bisa dinikmati orang lain, yang bisa dipahami untuk orang lain, yang bisa memberikan jawaban perkembangan kombinasi saintifik dengan tafsir misalnya. Ini kan masih banyak peluang. Artinya topik yang menarik gitu. Topik tadi pernyataan ini menjadi inspirasi judul dan isi disertasi yang nanti akan ditulis oleh teman-teman untuk yang akan datang.
Jangan lupa kemarin mohon maaf saya kasih masukan buat Umi Wahidah tentang bab 1. Jadi kalau beliau meneliti tentang pendidikan berkelanjutan, bab 1-nya tidak usah terlalu banyak bicara fenomena hari ini, karena saya beliau cerita tentang bagaimana COVID ya, tapi sebagai apa ya, prolog saja. Kondisi hari ini, tapi jangan sampai terjebak berkutat banyak di COVID-nya dengan berbagai perkembangan, dengan berbagai problem yang dihadapi, sementara kita akan mengerucut kepada apa yang kita teliti gitu. Sehingga ini sekali lagi pernyataan yang kita buat, ya menemukan pernyataan yang kita buat itu kaitannya dengan riset yang akan kita teliti di kemudian hari. Maka pilihlah topik yang menarik, yang kira-kira topik itu mewakili isi dari disertasi yang nanti akan kita hasilkan, gitu ya. Kemudian setelah itu dalami topiknya. Misalnya paling gampang beginilah ya. Pak Rahimin kemarin kan sudah datang. Pak Rahimin rencana judulnya apa? Putus. Atau siapa yang sudah punya judul? Kita coba contoh pernyataan yang akan kita gunakan. Saat Abud sudah punya judul? Atau Bu Eni? Oh, ini sudah punya judul? Belum? Oh, belum ada bayangan ya? Belum, Pak. Masih pusing. Masih pusing? Iya, iya. Minum segala minum obat tuh, nanti bahaya. Obat, Bu. Ya, mangga. Siapa nih? Kalau Rohimin kemarin tentang kecerdasan spiritual itu, Set. Oh, kecerdasan spiritual. Kemarin apa judulnya yang lengkapnya? Yang ditolak sama Bunda Rian itu apa namanya, pendidikan kecerdasan spiritual melalui mukasyafah perspektif Quran. Oh, ya. Pendidikan mukasyafah ini. Ya, ini kaitannya dengan konsep tasawuf ya. Jadi mungkin nanti mengalami sedikit hambatan karena kaitannya pembuktian secara ilmiah. Kalau dalam pendekatan tasawuf, ya nanti bisa lari ke bagaimana konsepsi tahallinya, tajalinya, gitu, itu sangat mungkin. Tapi itu memang perlu pembuktian ya, perlu pembuktian yang agak dalam gitu Pak Rahimin. Tapi setidaknya kalau yang ingin dilihat adalah kecerdasan spiritualnya ya, kecerdasan spiritual nanti kaitannya dengan apa yang akan antum teliti. Jadi bayangannya gini, kalau saya sih sering mengatakan gini, kalau teman-teman ingin membuat judul atau penelitian apapun itu, satu kata kuncinya saya ingin apa. Kalau tadi Pak Rahimin misalnya, oke, kata kuncinya adalah kecerdasan spiritual. Oke, ini kan bisa ditambah dan bisa dikurangi, bisa ditambah di depan atau di belakang kalimat itu. Keywordnya adalah kecerdasan spiritual. Oke, ini mau lari kemana? Mau kepada konsepsi kecerdasan spiritual, atau ada misalnya kaitan kecerdasan spiritual dengan kemampuan akademik misalnya, atau kecerdasan spiritual dengan kemampuan kinerja kinerja sumber daya manusia misalnya, itu kan banyak, bisa ditambah di depan, bisa di belakang, tapi kata kuncinya adalah keywordnya di kecerdasan spiritual. Maka sebagai sebuah turunan dari sini pernyataannya, pokoknya saya ingin meneliti tentang kecerdasan spiritual. Oke, pegang itu, kemudian cari referensi yang kira-kira orang sudah pernah meneliti tentang ini. Dari apa itu? Dari disertasi atau dari jurnal yang ada. Nah, kecenderungan mereka tentang apa? Sehingga nanti mungkin ada bayangan dari Pak Rahimin. Misalnya kalau yang dipahami selama ini tentang kecerdasan spiritual itu kaitannya dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan Pak Ari Ginanjar misalnya menggunakan trilogi kan, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Nah, 3 hal itu. Ada nggak yang lebih dari itu misalnya, yang kaitannya dengan kecerdasan spiritual dalam implementasi di di lapangan.
saran saya Pak Rahimin kalau mau update, mau up to date gitu ya, yang kira-kira mau biar terpakai risetnya hari ini betapa pentingnya kecerdasan spiritual itu kaitannya dengan pengaruh dampak COVID. Ini luar biasa ya, dampak COVID kaitannya dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan memahami bahwa agama itu memang benar, tingkat kesadaran tinggi dan sebagainya. Itu saat mungkin misalnya Pak Rahim nanti dalam sebuah pernyataannya bahwa pengaruh kecerdasan spiritual pada penanganan dampak terpapar COVID misalnya. Itu nanti bisa bercerita, berbagi dengan teman-teman yang sudah melakukan, yang pernah mengalami, ya, atau nanti ada beberapa klien, pasien yang sudah sembuh, pendekatan yang mereka gunakan itu apa? Ya, contoh saya di Bekasi itu ada Satgas COVID-nya Kota Bekasi, itu ada beberapa dokter terpapar COVID. Ya, kemudian ada satu dokter yang lain dirawat sampai 22 hari, ini ada satu dokter yang dirawat hanya 5 hari, dengan izin Allah sembuh. Nah, ketika dialog, nyata dokter ini mengatakan, Pak, selama saya di karantina itu, isolasi mandiri, dan teman-teman juga sampai 22 hari, saya dengan izin Allah hanya 5 hari. Apa yang saya lakukan? Kata dia, saya membaca Quran sebanyak-banyaknya, saya banyakin zikir, saya pokoknya mengingat Allah saja. Nah, itu kan kaitannya dengan kecerdasan spiritual tinggi, bahwa kesadaran itu kemudian bisa memberikan terapi kepada dirinya. Itu bisa diolah nih Pak Rahmin, ya, misalnya tadi kecerdasan, pengaruh kecerdasan spiritual kepada kecerdasan fisik ya di masa pandemi. Itu bisa dilanjutkan nanti, bisa dengan teman-teman yang tadi wawancara sumber dengan orang-orang yang pernah mengalami terpit dan sembuh. Ya, itu pengalaman-pengalaman pribadi mereka gitu ya. Kemudian tentu saja nanti daya dukungnya itu beberapa jurnal. Ini saya lihat sudah banyak yang meneliti. Kemarin saya sempat minta misalnya ada jurnal yang terbit di New Zealand sama saya lupa kalau tidak salah itu di Inggris ya. Mereka minta tentang beberapa jurnalnya tentang dampak COVID ya, baik pada pembelajaran, kepada kehidupan pekerjaan, kepada interaksi sosial, itu sudah banyak Pak Rahimin. Jadi dampak COVID kepada tadi sektor pendidikan, sektor usaha, bisnis gitu ya, pekerjaan dan bisnis, pada sektor pemerintahan dan sektor kemasyarakatan. Itu sudah banyak. Nah, itu bisa jadi modal antum itu. Kalau mau mengaitkan antara kecerdasan spiritual dengan terapi dari penderita terpapar COVID. Bahkan saya pernah nulis misalnya di sebuah koran di Bekasi itu, pemerintah harus sudah mulai menerapkan terapi dengan psikoreligius. Jadi kalau selama ini misalnya terapi pada pasien COVID itu lebih kepada fisik gitu ya, diobati fisik karena belum ada obatnya, maka justru yang lebih efektif itu kombinasi antara pengobatan fisik dengan psikoreligius dalam terapinya. Itu Pak Rahimi bisa itu nanti menarik gitu ya. Tetapi biar menarik kemudian berdaya daya sangkal yang kuat gitu ya, daya argumentatif yang kuat. Sebelum buat pernyataan tadi, pastikan bahwa antum sudah punya basic beberapa jurnal yang dibaca yang bisa memberikan inspirasi sekaligus menjadi dalil. Pernyataan atau judul ini bisa diteruskan menjadi karya ilmiah di kemudian hari. Begitu Pak Rahimin. Baik, insyaallah saya lanjutin. Ya, harus tertuang. Berikan contoh kepada bapak-bapak yang lain bahwa bujang itu tidak selalu lemah. Bujang tidak selalu lapuk, Pak ya. Iya. Kesendirian tidak selalu membawa kesedihan, gitu ya. Jadi kesendirian Pak Rahimin akan menginspirasi yang lainnya bahwa saya akan teliti dengan baik, gitu ya. Atau Bu Eni misalnya. Amin, insyaallah.
Ya, kalau Bu Eni kan coba mengelaborasi di sekolah Bu Eni sendiri dengan berbagai problem yang dihadapi anak-anak sekolah, guru-guru, manajemen yang ada di global misalnya, itu sangat mungkin Bu Eni. Kalau mau dielaborasi, dijadikan riset atau setidaknya menjadi inspirasi di tengah pandemi ini, gitu ya. Itu menurut saya sangat update gitu, dan itu akan menarik menurut saya. Kenapa menarik? Karena ada tawaran baru di situ. Apa tawarannya? Tadi kalau Pak Rahmin tawarannya, oh ternyata bahwa psikoterapi dengan pendekatan psikologis itu ternyata terapi yang sekarang sedang berkembang, dan itu malah yang bisa memberikan dampak sangat bagus kepada beberapa pasien-pasien yang mengalami tekanan psikis. Gitu. Itu tawarannya Pak Rahmin itu kalau diseriusi di psikologis. Pegang itu menurut saya Pak Rahmin, carikan basic ilmunya untuk memperkuat, nanti mau lari kemana, mau diarahkan kemana itu teknis itu. Gitu Pak Rahmin. Gimana Bu, ini sudah punya catatan mimpi itu? Sebenarnya dibilang bingung itu kan, pusing itu kan karena pengennya leadership ya Pak ya di sekolah. Ya. Tetapi kok sekarang ini saya agak ganti bahwa dengan adanya COVID dan pembelajaran PJJ ini kan menjadi apa ya, anak-anak kita itu menderita mental illness terutama kalau yang di Jakarta ya Pak ya, banyak anak-anak yang pengen sampai bunuh diri dia. Sekarang kan katanya tinggi ya Pak ya, anak-anak mencari apa ya, terapis gitu ya. Nah, itu saya pengen ke situ, makanya bingung mau yang mana nih. Nah, barusan Pak Zen, barusan Pak Zen malah apa ya, agak membuat saya setengah kuat untuk kayaknya ini lebih menarik, ini lebih update, ini lebih banyak data yang harus yang dielaborasi itu Pak. Makanya kayaknya saya mesti ketemu Pak Zen kayaknya habis ini deh. Boleh. Silakan. Siap Pak, siap. Kemarin ada yang ketemu juga. Jadi kalau mau datang ke kampus boleh. Pak Emil sudah datang ke kampus. Nanti saya biasanya ke sini tuh hari Selasa, kemudian hari Kamis dan hari Sabtu. Oke, siap. Silakan. Iya. Itu Pak, makanya betul, mental illness itu sekarang lagi tinggi Pak. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau dengar cerita tuh sedih banget. Aduh, kayaknya seru juga kali yang angkat. Jadi leadership. Yang penting bagian dari kan banyak celahnya Bu ini. Misalnya kalau Bu ini ngangkat dari sisi leadership lah misalnya di sisi kepemimpinan di kepemimpinan masyarakat atau apapun itu. Ini banyak mengalami problem tekanan psikis gitu. Itu nanti akhirnya banyak yang bisa diambil menjadi dalil untuk pengembangan itu. Yang penting temukan. Jadi misalnya sebelum ketemu, Bu ini pastikan saya ingin apa sih? Oh, saya ingin dampak beberapa mentalitas yang dialami pasca masa pandemi. Ini, masa pandemi. Oke, kalau gitu saya coba searching di Google tentang jurnal, riset dari jurnal atau dari disertasi atau kalau mau disertasi jurnal atau buku. Pastikan tiga sumber tadi ya, jurnal. Disertasi dulu, disertasi, jurnal, baru buku. Nah, dari tiga itu coba kira-kira sudah ada belum yang pernah meneliti. Dari situ nanti kita bisa mencoba melihat misalnya, Bu ini akan lebih cenderung mengangkat tema tentang apa sehingga nanti ini mudah dan update gitu ya, terbaru, tetapi memiliki dalil yang kuat gitu Bu. Baik Pak. Karena kayak kemarin contoh saya cerita misalnya bahwa ada teman-teman yang saking semangatnya meneliti tentang fenomena terbaru ya, karena merasa beliau pernah mempraktekkan terapinya itu dengan pasiennya. Jadi tentang homoseks ya, saya pernah cerita. Jadi penanganan homoseksual pervasif Quran. Jadi beliau ini merasa bahwa ada orang yang sembuh dengan meninggalkan homoseks itu dengan terapi yang dilakukan, baca Quran, sholat dan sebagainya. Nah ini kan menarik, tetapi
salah satu kekurangan beliau belum sumber yang primernya agak terlambat gitu. Jadi sumber primernya dibuat kesimpulan bahwa homoseks itu bisa diterapi dengan Al-Quran, dengan sholat, dengan puasa. Oke, itu bolehlah itu sebagai sebuah tawaran. Tapi basic knowledge yang beliau bangun itu agak lemah gitu, karena bicara tentang homoseks kaitannya dengan dalam Quran. Nanti kalau ditanya misalnya itu homoseks itu pertama dalam Quran itu terapi seperti apa? Karena kasusnya yang dialami Nabi Lut itu tidak dikasih kesempatan untuk berubah. Nah ini contoh ya dari homoseks. Tapi sebagai sebuah tawaran hari ini ya karena kekurangan beliau kemarin yang meneliti itu tentang penanganan homoseksual dalam perspektif Quran. Beliau langsung ke Qurannya tapi tidak menyambungkan bahwa homoseks ini latar belakangnya seperti apa, bagaimana kondisionalnya, terapi dari mana, kemudian bagaimana penjelasan para ulama tentang kaitannya ayat tentang perilaku homoseks yang dialami Nabi Lut. Ini baru akan ketemu gitu. Nah, sehingga kemarin itu agak ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab oleh peneliti gitu. Ya, kaitan dengan tadi. Kalau nyambung hari ini misalnya kok di masa pandemi banyak yang mengalami problem ya, baik ke psikis, bahkan larinya ke perilaku menyimpang. Misalnya di seks menyimpang, itu juga salah satu di masa pandemi ini tumbuh suburnya luar biasa. Ya, saya meneliti itu dulu 2016, itu di Bekasi Kota dan Kabupaten itu ada 3.135 orang tahun 2016 ya yang terjangkit homoseks. Dari mana tahunya? Dari lembaga konsultasi di Jakarta, mereka memiliki pasien, klien-klien itu dari Bekasi, itu yang terdata. Yang tidak terdata tentu lebih banyak. Nah itu baru Bekasi dan kabupaten, belum Jakarta. Nah ini makin banyak. Menarik itu Bu Eni. Bagus kalau yang penting pahami statement yang ingin Ibu angkat itu apa. Tadi kan tentang gangguan pokoknya tekanan psikis gitu ya. Berarti mental illness ya Pak. Oke, boleh itu. Nah, pahami itu dari jurnal apa, kemudian ada nggak kalau salah di YAI psikologi, dokter psikologi YAI, UI, UGM, Unpad itu sudah ada. Mungkin nggak tahu, dulu saya pernah menemukan itu, tapi jangan-jangan tidak terupload. Ibu cari di Google, ya, disertasi yang mengangkat tentang itu di UI, Unpad, kemudian di Jakarta yang swasta itu di IAI, di S3 psikologinya. Itu di samping buku ya, buku yang sebagai sumber primer. Nah, karena kemarin tuh ada yang meneliti psikologi juga Bu siapa kemarin ya, Bu Neng kalau nggak salah ya. Nah, beliau bagus sekali judulnya tentang psikologi kehamilan dalam perspektif Quran. Ini sangat bagus, tapi kelemahan beliau tidak memiliki senjata utama, yaitu buku primernya. Nah, sehingga justru beliau cerita tentang pasca melahirkan gitu. Ini kan malah bahaya. Nah, sampai sekarang mau terbuka masih ragu-ragu karena saya kasih saran bahwa ibu meneliti tentang psikologi kehamilan yang diambil kisah Nabi Musa, ibunya yang menghanyutkan bayinya. Itu sudah pasca melahirkan ya. Nah itu juga tadi mental itu juga apalagi sebagai perempuan kan sering mengalami ya. Itu Bu ini bagus tuh. Silakan kapan saja kalau mau dialog itu silakan. Tapi siapkan berapa statement yang akan diangkat gitu ya. Statementnya Bu ini mau tentang apa, berapa pilihan boleh, dan pastikan bahwa statement itu sudah ada minimal jurnal yang pernah orang meneliti sehingga kira-kira layak untuk dilanjutkan yang mana. Oke Pak, siap. Makasih Bapak. Oke, yang lain ada yang sudah punya? Pak Parto sudah?
Oke, saya Pak Zen bisa. Oke. Monggo, gini Pak Zen, Pak Dokter. Saya sudah mulai baca-baca terkait dengan referensi yang akan kita pakai. Tadi Pak Zen, Pak Dokter menuturkan ada 3 ya paling tidak referensi, ada buku, ada disertasi, ada jurnal. Nah, cuma dalam konteks penelitian terdahulu yang relevan, ini buku saya sudah dapatkan. Di antaranya tentang konsep pendidikan humanis dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Ini tulisannya Dr. Emilda saya sudah dapatkan. Kalau jurnal itu bertaburan ya, sangat banyak sekali tentang pendidikan humanis itu Pak Dokter. Cuma masalahnya dalam konteks disertasi ini saya agak kesulitan. Saya sudah nyari masuk di repositori, saya juga sudah sisir semuanya. Saya belum menemukan. Ini bagaimana kalau kemudian ternyata kalau tesis itu bertaburan Pak Dr. Zen itu. Oh ya. Tapi yang di kelas disertasi ini kayaknya belum saya temukan. Itu bagaimana Pak Dokter? Tentang apa antum judulnya? Pendidikan humanis. Pendidikan humanis dalam surat Madaniyah perspektif. Ini Pak Zen juga punya tulisan tentang pendidikan humanis juga. Saya sudah baca itu di jurnal itu. Ya. Cuma di level disertasinya itu Pak Dr. Zen itu. Oh gitu ya? Iya, itu saya belum ketemu. Buku sudah, jurnal saya sudah ada puluhan lah gitu ya. Buku ada, tapi yang di disertasi itu saya belum temukan. Tapi kalau tesis banyak. Banyak. Jadi ya? gimana pendapat Pak Dr.? Ya baik. Memang problemnya yang penting tadi kalau disertasi tidak ada atau setidaknya belum ada. Dulu saya pernah lupa di UNJ itu ada Pak, di kalau salah pendidik doktor apa ya waktu itu kalau salah pendidik luar sekolah ya, masih belum PAUD ya, ini kan humanis. Tapi coba kalaupun nanti tidak dapat berarti yang sudah dalam bentuk jurnal. Iya. Kalau untuk jurnal pastikan minimal gitu ya, karena jurnalnya itu kan kalau sudah dalam bentuk jurnal itu entah tesis, entah disertasi, entah skripsi itu kan harus sudah jurnal. Tapi minimal perhatikan jurnalnya itu ditulis oleh siapa, kelembagaannya satu, keduanya tingkat akurasi dari tesis jurnal itu sendiri untuk dipilih ya. Kira-kira yang menulis ini kalau analisis kita misalnya, ini yang menulis tingkat doktoral atau tingkat magister atau tingkat sarjana yang menulis ya, yang menulis tentang ini. Itu bisa dipilah-pilah. Jadi kalau tidak ada disertasi, nanti kaitannya dengan apa antum menelitinya? Kan tadi misalnya pendidikan humanis, dengan apa? Nyambungnya dengan apa? Madaniyah perspektif mufasir kontemporer. Oh gitu, oke. Berarti kaitannya pendidikan humanis dalam perspektif tafsir ya. Oke. Siapa mufasir yang antum akan ambil? Ada perbandingannya atau corona atau satu atau 2 orang saja? Ada sebenarnya kalau Burian waktu itu saya pengennya 3 Dokter. Cuma beliau kok justru menginginkannya tidak hanya 3-5. Tapi setelah saya konsultasikan dengan Prof. Armai, beliau mengatakan ini kalau 5 nanti kayaknya waktunya nggak kejar gitu. Maka beliau menyarankan 3 saja gitu. Jadi 3 itu kelihatannya pertengahan lah ya. Jadi saya akan mengangkat 3, ada Prof. Kures, ada Prof. Wahbah Zuhairi, dan satu lagi mungkin Al-Marawi. Yang satu ada beberapa, ada Sya'rawi mungkin dan beberapa yang lain. Tapi yang 2 itu yang akan saya angkat. Cuma yang tadi kalau kemudian tesis itu kita paparkan dalam kajian dalam penelitian terdahulu yang relevan itu boleh atau tidak itu Pak? Kalau tesis tidak boleh. Yang kalau boleh itu sudah dalam bentuk jurnal. Kalau sudah jurnal itu boleh. Itu riset. Itu kalau sudah jurnal kan dia tidak terlagi tesis atau disertasi. Nah, tapi kalau memang masih menemukan, tadi berarti kaitannya antum 2. 1 pendidikan humanisnya, 2 tentang tafsir pendidikan. Ya, jadi itu kan masuk ke tafsir pendidikan ya. Jadi disertasi yang kaitannya pendidikan itu masih agak nyambung. Jadi tadi pertama kaitannya dengan pendidikan humanis, ya. Kedua tentang penafsiran atau tafsir pendidikan disertasinya itu. Nah, kalau ada yang bicara tentang tafsir pendidikan itu bisa antum jadikan penelitian relevan terdahulu.
Ini kan sebenarnya penelitian yang akan antum teliti itu kan masuk kategori tafsir tarbawi nih, Ustaz. Iya. Tafsir tarbawi, tafsir pendidikan. Maka tadi kata humanis, apalagi dengan komparasi muqarrarah dari 3 penafsir, tentu yang akan teliti misalnya ayat madaniyah. Nah, nanti pada teks ayat dan konteksnya hari ini seperti apa. Akan kontemporer ya. Berarti nanti kata kuncinya ternyata dari 3 muqarrarah itu perbandingan. Memang kalau di UNJ itu S3 itu memang disyaratkan lebih dari 3 variabel gitu ya, bahkan 5. Kalau S2 3 kata mereka. Nah, tapi kalau kita memang tidak, karena ini sosial ya, bukan di kuantitatif. Kalau di kuantitatif di UNJ itu dibuat 5 variabel itu. Jadi X1, X2, X3, X4 pada Y. Nah, itu variabelnya ke sana. Kalau tesis S2 itu kan hanya 3 variabel. X1, X2 pada Y. Nah, itu kalau kebijakan di UNJ yang pendekatannya kuantitatif. Tapi kalau kita memang tidak ada yang baku ya, harus tadi misalnya tafsir yang minimal 3 atau 4 atau 5. Itu kalau dalam kuantitatif itu 3 variabel atau 5 variabel. Kita bukan variabel itunya lah, tapi minimal riset ini benar-benar bisa wakili ya, dari apa yang akan antum teliti gitu. Kalau di UIN memang ada itu, tapi itu tesis ya. Kalau sudah jurnal boleh Pak. Di UIN itu ada konsep ukhuwah sebagai paradigma pendidikan humanistik lah ya. Itu di sini juga ada mahasiswa yang meneliti pendidikan humanis, Muhtadi kalau nggak salah ya. Itu bisa dijadikan penelitian terdahulu, pendidikan humanis kalau tidak salah, humanistik atau humanis ya. Itu di sini Pak yang itu Pak Muhtadi yang meneliti itu. Pak Muhtadi. Di kita itu ada berapa? Okay. Atau cari aja di sini judul-judulnya, minta ke teman-teman di TU judul ya yang sudah ada. Kalau sudah ada itu bisa dijadikan relevan terdahulu. Nah, antum yang terjebak nanti pahami pendidikan humanis yang benar humanistik gitu ya, atau humanisme. Nah, itu 3 variabel nanti harus dipahami. Humanistik atau humanisme. Itu teorinya harus matang betul ya. Misalnya kalau di yang U itu konsep ukhuwah sebagai paradigma pendidikan humanistik. Itu ada tesis, kita pilih tesis di UIN Jakarta. Kalau yang di sini, kalau saya tidak lupa itu, kalau tidak salah itu ada pendidikan humanistik ya yang diteliti oleh Pak Muhtadi. Nah, itu bisa diantum cari perbandingannya nanti, minimal melihat abstraknya kemana dia larinya. Jadi statement antum itu tadi ya, pendidikan humanis ini ya, perspektif Quran ya. Perspektif mufassir kontemporer. Oke. So, memang Bu Rian pernah menginformasikan ke saya ketika saya mengajukan judul itu. Jadi ada Pak Muhtadi itu yang sudah nulis. Cuma memang saya cari di Google belum ketemu gitu. Mungkin saya nggak tahu. Mungkin belum dipublikasikan gitu ya. Jadi mungkin nanti saya datang ke kampus lah gitu. Boleh. Itu abstraknya aja nanti. Abstrak. Dan kelihatannya ketika beliau menulis itu ya pasti nanti kelacak juga penelitian relevan yang beliau paparkan juga di riset. Iya. Baik. Jazakallah. Baik. Selama disemangati Ustaz. Antum pokoknya kalau itu sudah itu kan statementnya itu tentang pendidikan humanis proses fasir. Berarti tadi kami jurnal-jurnal yang antum harus teliti, kami tuangkan dalam dalam coret-coretan mau kerangka abstraknya dulu, nanti latar belakangnya ngomongin apa gitu. Biar tertuang idenya itu benar-benar tertuang dalam karya yang nyata gitu. Saya sedang memprint semua jurnal-jurnal sama referensi buku-buku, saya print ini biar gampang gitu. Iya betul. Untuk menulisnya agak gampang. Betul, biar marojinya gampang lah itu. Iya. Nanti kalau sudah itu kan mudah untuk mengambil, terinspirasi dari semuanya. Baik.
Baik, Syukran. Afwan. Oke, yang lain ada? Pak Parto sudah punya judulnya apa? Statement yang akan antum angkat? Ya itu Pak. Makasih sebelumnya Pak. Ini kemarin itu sudah ngajukan judul, cuma kayaknya kurang. Saya masih bingung itu ketika kita ngajukan judul, termasuk Pak Sardi itu, Bu Rian selalu nanya tentang siapa tokoh yang Anda kritisi, kemudian di mana perdebatan akademisnya itu bisa dijelaskan itu Pak. Saya kan rencana kemarin tentang kenakalan orang tua. Ternyata kenakalan orang tua itu banyak macam-macamnya, termasuk pola asuh toxic parent, kemudian deprivasi maternal, paternal, dan deprivasi pemisahan orang tua lah gitu. Kemudian judul alternatifnya itu paling ini Pak, pendidikan khilafiyah perspektif Al-Quran. Saya lihat walaupun khilafiyah banyak dibahas, ternyata sampai sekarang belum ada yang dari murni pendidikan itu mengolah tentang konsep pendidikan khilafiyah dalam Al-Quran. Itu sebagai alternatif gitu Pak. Jadi kalau Bapak masukannya gimana? Ini biasanya kan Bu Rian selalu nanya siapa tokoh yang dikritisi dan di mana perdebatan akademisnya. Ini Pak Sardi juga sama masalahnya, nggak ketemu-temu ini. lebih mudah nyari jodoh daripada nyari itu Pak. Ini katanya gitu. Sama sih sudah nggak ketemu Pak. Bukan itu bukti Pak Rahimin belum dapat jodoh itu. Pak Bay aja langsung ketemu, ketika jodohnya ketemu malah langsung ketemu tuh. Gitu. Yang ketemu juga perdebatan akademisnya belum ketemu. Ya. Gitu ya, Masya Allah. Pak Parto, pendidikan khilafiyah. Antum nemu ide dari mana? Pernah membaca artikel orang atau gimana? Ya kemarin ada sih dari konsep ada jurnalnya itu Pak, pengajaran pendidikan Islam dalam rangka membina umat tentang menangani masalah khilafiyah, tapi dari perspektif PAI, cuma di situ isinya itu kebanyakan mengedepankan etika sosial Pak, gitu loh intinya. Jadi idenya muncul tentang pendidikan khilafiyah perspektif Quran gitu. Ya, bukan khilafah atau bukan khilafah kan? Bukan khilafiyah Pak. Nanti kalau khalifah nanti antum bisa dipanggil Pak Polisi soalnya pendidikan khilafah di Indonesia. Pendidikan khilafah ini kan antum pahami bahwa kalau bicara pendidikan di sana ada proses, di sana ada sistem, di sana ada mekanisme, di sana ada budaya yang terlibat. Jadi kalau pendidikan khilafiyah yang akan antum angkat ini khilafiyahnya atau proses mendewasakan orang dalam khilafiyah, gitu ya. Jadi kalau pendidikan khilafiyah itu kan pendidikan dalam yang bahasa sederhananya mendidik orang untuk memahami tentang perbedaan, memahami orang untuk siap berbeda pendapat, memahami tentang bahwa perbedaan itu bukan hal yang negatif, misalnya begitu ya. Nah itu kan berarti pemahaman. Nah kaitannya dengan pendidikan apa? Itu kan mendidik orang untuk siap berbeda pendapat. Kedua, mendidik orang untuk menerima pendapat orang lain. Ketiga, mendidik orang untuk menjadikan pendapat yang berbeda itu sebagai energi positif, bukan negatif. Kan gitu kira-kira. Nah, berarti itu sesinya bukan masalah pendidikannya, tetapi bagaimana pemahaman orang tentang beda pendapat itu. Nah, kalau dalam pendidikan itu sudah banyak yang misalnya tentang beda pendapat dalam hal apa? Misalnya perdebatan panjang tentang cara mendidik, cara implementasi pembelajaran. Dalam metodologi pembelajaran pun itu banyak dalil ya para ahli. Ada metodologi, ada metode, ada strategi, ada pendekatan, ada media pembelajaran. Itu saja itu berbeda-beda pendapat. Antara teori konstruktivisme dengan behaviorisme itu juga berbeda pendapat. Nah, yang ingin antum angkat itu lebih kepada pendidikan khilafiyahnya pendapat para ahli, atau antum ingin membuat tawaran
harusnya orang Islam itu dewasa berpikir, dewasa bertindak, dan dewasa mengambil argumentatif dalam mengarungi perbedaan pendapat. Ini masih sesuatu yang masih kelihatan abstrak, Pak Parto. Kalau antum sudah bisa meyakinkan misalnya bahwa dalam Quran itu ada, kalaupun tidak term khusus, tapi minimal ada perspektif Quran bagaimana menyikapi perbedaan pendapat. Nah, karena ini mencoba tarik ke pendidikan barangkali ya, di pendidikan khilafiyah perspektif Quran. Jadi sekali lagi pendidikan itu sebagai sebuah proses, maka yang dimaksud pendidikan khilafiyah bisa jadi nanti Pak Parto bisa dipahami di situ. Satu, bagaimana Quran memberikan pengajaran tentang pendewasaan berpikir, penerima pendapat. Yang kedua, Quran sebagai guidance untuk menerima pendapat orang lain. Ketiga, misalnya Quran memberikan bagaimana cara menyikapi perbedaan. Dalam konteks dakwah misalnya, itu kan ada 3 cara dakwah yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Misalnya di Al ayat 125 kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ayat itu antum bisa gunakan misalnya dalam perspektif dakwah. Kalian juga dengan pola pendidikan ya, nanti bisa dilihat itu bahwa Rasul itu disuruh dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan risalah, dalam berdakwah maupun dalam proses pendidikan itu ada 3 tadi di An'am 125 ya, yaitu apa? Yang pertama bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada perdebatan, metode dialog, metode debat. Kalau dalam perspektif dialog sudah tentu selalu ada 2 sisi. Ya, kalau dialognya satu sisi ya itu dialognya satu alur gitu. Tapi dialognya kalau 2 sisi, ada 2 sisi berbeda. Nah, dari ayat itu bisa antum ambil misalnya inspirasi. Oh, kalau begitu ini bicara metodologi dakwah Rasul, bicara teks dakwah, tarik dalam pendidikan. Tergantung antum dari cara mana mengambil itu sebagai kaidah dasarnya. Kalau tadi di An'am 125 itu kaitannya dengan cara menyampaikan risalah, cara berdakwah, cara mengajak orang untuk berbuat baik, maka kaitannya dengan dakwah itu karena teksnya dakwah ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u itu kata da'a ya, yad'u menyeru, menyampaikan, mengajak. Nah, dalam konteks pendidikan pun sama sebenarnya ya. Konteks pendidikan itu adalah memberikan pengajaran, mengajak orang berbuat baik. Hanya nanti mungkin antum bisa keywordnya lebih luas mana antara dakwah dan pendidikan gitu. Kata orang dakwah, pendidikan itu sub kecil dari dakwah. Kata orang pendidikan tidak, dakwah itu bagian dari materi pendidikan. Nah itu masih ada perdebatan. Tapi ayat tadi bisa menjadi antum inspirasi tentang terbukanya peluang dialog. Dialog itu adalah di situ adanya 2 pendapat yang berbeda atau 2 hal yang berbeda didialogkan. Nah itu antum bisa mencari inspirasi dari An'am 125 itu atau nanti beberapa ayat yang lain yang bisa menginspirasi, menuntun. Ini kira-kira saya ingin statement yang saya gunakan itu adalah pendidikan khilafiyah, pendidikan bagaimana cara memberikan modal kepada orang Islam itu ketika beda pendapat itu harusnya dengan apa gitu. Nah, tapi itu masih perlu abstrak yang lebih ini Pak Parto, karena belum ada keywordnya tentang pendidikan khilafiyah gitu ya. Nanti bisa lari jangan-jangan larinya maksudnya ada khilafah gitu ya, bukan khilafah. Tapi bagus tidaknya Pak, kalau Pak Parto bisa menemukan modalnya itu tadi berarti bicara tentang bagaimana cara Rasul memberikan advice, pendidikan, pembinaan kepada para sahabat ketika menyikapi perbedaan pendapat. Para ulama juga demikian. Nanti ketemu misalnya bahwa beda pendapat itu adalah rahmat gitu. Entah itu teks hadis atau entah itu qaul jadid, kalau ulama, tapi itu bisa jadi inspirasi.
bahwa ternyata perbedaan tidak selalu negatif. Bahwa ternyata perbedaan itu bisa menginspirasi baru, menginspirasi temuan baru. Itu Pak Parto. Kalau diarahkan yang antum gambarkan dari sisi ini apa yang antum pahami? Ini Pak, kalau dilihat dari psikologi perbedaan gimana Pak? Bisa nggak, Dokter? Kalau dari sisi psikologi, ya kalau di psikologi itu ada namanya psikologi penyesalan, Pak. Kalau berangkat dari teori psikologi penyesalan, itu ada risetnya. Saya sedang menulis buku tentang. Oh iya, kalau khilafiyah, beda pendapat, itu kaitannya tidak langsung ke psikologi itu nanti ya, tidak spesifik ya, bahwa orang beda pendapat itu biasa. Yang penting tidak terbawa emosi ya, mengedepankan solusi ya, bukan mengedepankan emosi. Tapi belum spesifik ya kalau dalam pendekatan psikologi tentang psikologi beda pendapat gitu ya. Tapi itu larinya ke karakter masing-masing gitu. Tapi kalau psikologi penyesalan itu sudah ada. Teori-teori barat itu sudah banyak tentang psikologi penyesalan, dan saya sedang menulis itu bagian buat kajian yang saya buat itu tentang psikologi penyesalan. Itu banyak teorinya Pak. Tapi kalau psikologi khilafiyah tadi belum ada, saya belum menemukan. Gitu. Ya, gimana tergambar Pak? Mantap itu. Pak Parto tentang Pak Zen. Ya, Pak Sandi. Mangga. Pak Zen. Ya, Pak udah ganti judul karena saya belum masih ketik ini aja. Ya. Gitu ya. Ya. Kalau Pak Dokter memang izin kalau mau boleh menyampaikan inspirasi lagi. Ini. Ya, boleh. Ini kan saya juga judul mah sudah ada, tapi sedang diotak-atik ya. Jadi kebingungan saya yang ada itu kalau tadi bicara kata kunci saya sudah ketemu, yaitu sibling rivalry dalam perspektif Al-Quran. Kemudian judul kecilnya adalah analisis persaingan saudara kandung Qabil dan Habil dalam perspektif Al-Quran. Nah, dari judul kecil itu nanti saya akan membuat sub-subbabnya kira-kira seperti ini. Bab pertama itu adalah pendahuluan dibiasakan. Bab kedua nanti kajian sibling rivalry dalam berbagai kajian, ada kajian sosial, nanti ada kajian psikologi dan lain sebagainya. Kemudian bab kedua, karena sibling ini berkaitan erat dengan sebetulnya di judulnya nggak ada ini kata kunci ini, tapi mau tidak mau di bab berarti harus ada nanti karena ada tujuannya, yaitu pola asuh orang tua di bab kedua. Kemudian bab ketiga terkait dengan kajian tentang Qabil dan Habil dalam Al-Quran. Dan bab keempat itu adalah analisisnya. Kemudian bab terakhir adalah kesimpulan. Nah, sehingga yang saya baca dari judul-judul itu jurnal yang ada itu, kalau disertasi saya belum menemukan yang menulis tentang sibling rivalry tentang berkaitan dengan Al-Quran. Ada juga sih yang sudah menulis, tapi masih terkait sibling rivalry yang biasa gitu ya. Sehingga kesimpulan sementara saya itu adalah bahwa sibling rivalry dalam Al-Quran kaitan dengan kisah Qabil dan Habil adalah persaingan saudara kandung yang sudah mengarah ke konflik yang sangat besar. Sehingga solusinya nanti saya malah bingung kok solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran surat Al-Maidah tentang Qabil dan Habil itu justru adalah solusi konflik, yaitu kalau saya tarik kesimpulan itu adalah pendidikan resolusi konflik. Nah, saya malah bingung ada judul baru jadinya nih. Nah, gitu ya? Mau tidak mau, karena ketika saya berbicara tentang sibling rivalry itu persaingan saudara kandung Qabil dan Habil, di sananya ada konflik yang sangat besar sehingga penanganannya bagaimana Al-Quran menawarkan ketika sibling itu terjadi yang sudah sangat berat, gitu ya. Al-Quran seperti itu. Kalau sekarang penelitian yang sudah ada kan sibling itu, kalau memang sibling itu yang biasa saja itu kita biarkan. Tapi kalau memang sudah mengarah kepada fisik, anak sudah mulai mukul, itu kan harus ada peranan orang tua pengasuhan. Tapi dalam Al-Quran justru sibling itu adalah sudah yang mengarah kepada
konflik, sehingga mau tidak mau di sini saya harus berbicara juga tentang pendidikan resolusi konflik. Nah, saya menarik juga tentang disertasi Pak Saihu itu kan tentang pluralisme ya di Jambaran itu. Ternyata di situ juga bicara tentang resolusi konflik juga. Menurut Pak Dokter, kalau tadi bicara tentang teori yang bisa kita angkat dalam disertasi ini, ada juga ini buku ya, saya udah dapat nih, Dr. Richard C. Oslow gitu ya. Kemudian sehingga kalau pisau analisisnya kita bisa menggunakan di sini hermeneutika Fazlur Rahman itu. Bagaimana menurut Pak Dokter? Begitu ya. Ya. Benar nggak analisis saya seperti ini? Ya, baik. Jadi kalau ingin misalnya ingin mencoba apa tadi, kalau misalnya Bapak bicara tentang pendidikan resolusi konflik, itu memang tersendiri ya. Artinya program pendidikan yang ditujukan untuk mampu mengatasi konflik yang ada. Nah, tadi kalau kaitannya dengan Quran, saya sepakat bahwa itu memang tadi kaitannya dengan Pak Parto juga nyambung sebenarnya. Teori tentang beda pendapat gitu ya. Ini kan sama, hanya beda sudut pandang. Gitu. Satu sisi misalnya bicara bagaimana orang beda pendapat itu jangan sampai kemudian sampai kepada pertikaian dan pembunuhan. Itu kan lari ke situ. Nah, kalau Pak Sadi misalnya untuk bagaimana pendidikan resolusi konflik, itu di UPI Bandung itu ada ya yang sudah menggunakan pendidikan itu bahkan sampai kepada implementasi. Jadi kalau model pendidikan resolusi konflik yang ditawarkan UPI Bandung itu pendekatan komprehensif, kemudian program mediasi, proses kurikulum, lokakarya itu sampai bagaimana ini menjadi semacam panduan Pak, bagaimana pendidikan resolusi konflik. Jadi kalau tadi misalnya Pak Parto itu bicara tentang bagaimana mendidik orang untuk memahami beda pendapat. Nah, kalau Pak Sadi ingin mencoba angkat itu tentang resolusi konflik. Kalau kisah Qabil dan Habil itu memang tergantung Bapak mengambil persepsi dari sudut pandang mana. Begitu ada konflik, kemudian karena saingan, ya itu kan biasa dalam usaha itu saingan bisnis dan saingan. Ini kan ketika Qabil dan Habil tidak suka pasangannya ditukarkan gitu, itu sudah mulai konflik personal sudah mulai muncul antara mereka. Nah, tawarannya adalah disuruh berkorban gitu ya. Mana yang diterima oleh Allah itu yang baik. Itu kan sudah tawaran dari Allah melalui ayahnya bahwa apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, Nabi Adam sebagai orang tua untuk memecahkan problem antara mereka, walaupun tidak diterima ya oleh salah satu dari pihak, itu biasa. Artinya ada tawaran di situ bahwa ketika terjadi pendapat karena tidak dengan usulan orang tuanya ditukar gitu, disilang antara pasangan itu, kemudian terjadi konflik, kemudian ada solusi. Nah, sekali lagi solusi yang diberikan itu seringkali tidak selalu dan tidak selamanya diterima oleh kedua belah pihak. Ya, jadi misalnya tadi ini solusi terbaik loh, misalnya dengan berkorban. Nah, ini ketika diproses kemudian korbannya ada yang terima ada yang tidak terima. Nah, itu kan nanti larinya ke personal, Pak. Ya, jadi ke personality. Jadi kalau hari ini misalnya problem orang tua, salah satu problem orang tua, bagaimana pendidikan resolusi konflik di keluarga, sangat mungkin kalau Bapak ingat itu, ya pendidikan resolusi konflik di keluarga perspektif Quran. Artinya bahwa nanti akan muncul tadi peristiwa Nabi Adam kemudian antara Qabil dan Habil itu menjadi inspirasi ayatnya. Ada loh tawarannya yang sudah diberikan, tetapi kemudian tawaran itu selalu berpositif atau berakhir baik? Tidak selalu, karena dalam beda pendapat itu ada orang yang mengedepankan emosinya, ada yang mengedepankan akal sehatnya, ada yang mengedepankan akal ototnya. Ya, dia tidak siap untuk tidak siap kalah gitu ya. Kan selalu gitu nih. Kadang-kadang kita ini siap menang tidak kalah gitu. Nah, termasuk Qabil. Sebentar saya pasang baterai dulu.
Ya, oke. Begitu Pak Sardi. Jadi revolusi konflik. Kalau untuk mau ini bagus Pak. Jadi judulnya harus berubah gitu. Judulnya apa? Judulnya? Judulnya kan awalnya sibling rivalry ya, persaingan saudara kandung. Oke. Kok kesimpulan saya jadi kayaknya revolusi konflik ini. Ya, bisa. Judul itu tetap bisa. Nanti di dalamnya itu ada sub tentang resolusi konflik, Pak. Di dalam bahasan antum itu bisa menjadi, nanti kan ambil ayatnya tadi kisah Nabi Adam kan, Qabil dan Habil kan. Nah, di situ beritahuan itu bisa antum mau dengan judul itu atau bisa langsung spesifik ke resolusi konflik dalam pendidikan keluarga, itu juga bisa langsung spesifik ke situ. Itu kisahnya nanti kisah Qabil Habil itu menjadi inspirasi tentang dalil ayat yang antum gunakan dari pasal Qur'annya. Tapi itu udah di PTIQ sudah ada yang membahas belum tentang resolusi konflik itu Pak Dokter? Saya belum menemukan. Belum menemukan ya? Belum menemukan. Kayaknya belum ada kayaknya deh. Siapa tahu belum ada. Nanti coba cari ke teman-teman tata usaha. Saya belum menemukan ada itu. Itu bagus karena kan kalau tadi mau diambil resolusi konflik itu di ranah keluarga bisa, di ranah publik juga bisa, di ranah lembaga pendidikan juga bisa. Ini resolusi konflik kan bisa banyak, Pak. Banyak di ranah anak usia dini juga bisa, di ranah anak remaja juga bisa ya? Sangat mungkin. Kalau di anak usia dini nanti pendekatan ke psikologinya, Pak. Bahwa tipologi mereka misalnya sedang mengalami proses perkembangan pra-operasional konkret misalnya. Bahwa usia perkembangan mereka itu memang seringkali muncul, saya ingat di kelas kan sama ya, di kelas-kelas itu ada yang selalu diperhatikan oleh gurunya. Itu nanti kaitannya dengan psikologi perkembangan, Pak. Nangis. Ya, bagus itu. Itu jadi judul banyak itu. Dari subtema itu saja judulnya bisa kemana-mana itu. Mau ke pendidikan dasar, menengah, keluarga juga bisa, ke ranah publik. Misalnya kenapa di Indonesia ribut mulu nih, Matre A, Matre B. Nah, itu kalau mau lari ke politik bisa. Ya, itu bisa tafsir politik juga bisa nanti. Jadi mantepin aja Mas Ardi, mantepin ini aja. Anda mau dengan judul itu. Kalau yang saya baca itu sibling rivalry memang judulnya juga buku agak sedikit referensinya agak kurang. Tapi ketika saya ke pendidikan resolusi konflik termasuk disertasi kayaknya udah banyak ini. Jadi lebih gampang referensinya gitu ya. Ya, nah satu lebih mudah referensi, keduanya tolak ukurnya itu lebih mudah nanti. Lebih mudah ya. Coba cari misalnya sudah belum yang meneliti tentang itu pada ranah apa, Pak? Nah, di pendidikan pun nanti ada berapa domain nih? Ranah pendidikan tinggi, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan usia dini juga masih banyak ya sub yang bisa diangkat itu dari istilah pendekatan resolusi konflik. Ya, modelnya banyak. UPI itu tadi ada penawaran pendekatan mediasi gitu dan sebagainya, itu prosesnya ya, model pendidikan resolusi konflik itu di UI Bandung ada itu banyak Pak Sandi itu yakinkan bahwa antum sudah baca modal gitu sehingga nanti kalau menuangkan juga lebih mudah menuangkan dalam tulisan-tulisan latar belakangnya. Nanti begitu di sidang, soalnya kemarin gini, ada kemarin sidang proposal, saya ikut itu, di pembelajaran jauh perspektif Quran. Wah, luar biasa. Jadi PJJ gitu, karena saya lihat beliau ini orang dari UT, jadi pembelajaran jarak jauh dalam perspektif Quran. Nah, ketika kita tanya inspirasinya apa dalam Quran, ya pendidikan seperti apa yang model jarak jauh. Nah, itu beliau masih terjebak kepada pendekatan secara umum saja, belum sampai ke bagaimana Quran gitu ya. Nah, ini tapi itu ya idenya bagus, itu menarik Mas Andi. Kalau antum mau teruskan itu, yakinkan bahwa antum sudah punya modal untuk punya senjata untuk
maju berjihad menulis dari jadi disertasi. Bagus Pak Salih. Mbak. Itu dikembangkan lagi lah. Mangga. Izin Pak Dokter. Saya dari mangga. Pak, monggo. Atas waktunya Pak Dokter. Alhamdulillah untuk Dul dan outline sudah Bu Kaprodi ACC dan disarankan untuk kompre. Tapi untuk sementara ada pertanyaan yang sering menghinggap di kepala saya itu kata-kata perspektif Al-Quran itu mungkinkah di situ ada eksplorasi, mungkinkah di situ ada komparasi, atau mencari kekhasan suatu tema yang kita inginkan? Yang pertama gitu, Prof. Yang kedua ini, Prof. Perspektif. Ya, ini yang kedua, beliau itu kalau ingin ini dilanjutkan judulnya Pendidikan Masyarakat Global, Perspektif Al-Quran. Kalau ingin diingatkan dalam disertasi, beliau menginginkan adanya bagaimana kita bisa menemukan ayat-ayat yang berkarakter feminin dan maskulin yang diungkap dalam Al-Quran. Itu yang sekarang saya belum ngeh benar gitu. Mungkin ada beberapa catatan dari gitu ya. Dokter. Oke, judulnya tadi antum apa judulnya? Pendidikan Masyarakat Global, Perspektif Al-Quran. Kemudian tema yang kita konkretkan menjadi tujuan dan nilai-nilai dasar pendidikan masyarakat global. Ya, ternyata itu kalau dalam Al-Quran sangat melimpah ayat-ayatnya. Hanya beliau ingin karakter feminin dan maskulinnya bisa kita ungkap supaya bisa naik ke disertasi begitu. Iya. Oh, sudah di AC, Pak Darento? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah masuk posat? Sudah masuk apa? Belum. Sudah ujian? Oh, belum. Ujian kompre persiapan dulu, kita matangkan dulu karena sebagian dari referensi itu kalau kita temukan tuh banyak di kalau di disertasi yang berbahasa Inggris ada 3 kalau tidak 4. Kalau untuk bahasa Indonesia saya belum ketemu. Kemudian kalau buku di Indonesia hanya 1, sebagian begitu. Sampai sekarang saya ketemukan begitu. Oke, perspektif itu sebenarnya di sana ada analisis, di sana ada penafsiran, di sana ada pendapat, di sana ada pengembangan dari sebuah hal. Karena perspektif itu cara memandang, cara pandangnya. Misalnya kalau Bapak ingin meneliti tentang pendidikan global misalnya, bahwa pendidikan secara umum yang di Al-Quran pendidikan itu lebih cenderung kalau di dia itu berarti pendidikan yang di sana melindungi, mengajarkan, kemudian memberikan pemahaman. Nah, perspektif itu di sana lebih luas karena itu tidak terganjal oleh teks saja, tapi bisa melihat konteks yang ada. Jadi kalau misalnya bicara pendidikan secara global, dalam teks ayat tentu tidak ada tekstual letterlet yang langsung, karena bukan buku teori, tapi Al-Quran adalah ayat Allah yang bisa menginspirasi embrio ilmu. Nah itu satu. Perspektif itu lebih luas. Misalnya kalau bicara Quran, ayat itu tidak berubah. Yang berubah adalah penafsiran. Tadi dalam konteks pengembangan bahasa, pengembangan ilmu dan sebagainya. Maka sekarang misalnya di Kemenak ada tafsir ilmi, ya yang tentu saja ini memberikan jawaban respon Quran terhadap fenomena perkembangan teknologi sains dan teknologi hari ini. Nah itu perkembangan. Jadi perspektif itu lebih luas, ya karena dia di sana ada pemahaman, ada pendapat, ada inspirasi, ada elaborasi. Ada pengembangan elaborasi tadi ya dari beberapa pemikiran kemudian dikembangkan menjadi satu. Nah, ada satu yang menarik ungkapan dari beberapa guru besar UIN ya. Di sana ada Prof. Tipraya, ada Prof. Hamdani, ada Prof. Arme termasuk ada beberapa guru besar UIN. Mereka menyatakan bahwa melihat judul teman-teman di PTI, kata mereka, ini UIN saja belum berani seperti ini gitu, belum berani beristihad gitu. Nah,
Kata mereka, ini luar biasa. Keberanian untuk mengeksploitasi tadi dalam perspektif itu kan lebih luas ya, bahwa kata perspektif Quran misalnya dalam pendidikan, dalam Quran berarti ini pendidikan ini dalam perspektif Quran tentu pantulannya tafsir, tekstualnya bukan tekstual ayat tapi lebih ke tekstual ayat. Kalau tekstual ayat tentu tidak langsung bisa menukik kepada persoalan inti tadi yang diteliti, tapi bisa ketemu pantulannya dari tafsir, pemahaman, ya. Nah itu bisa ketemu di situ. Nah itu yang bisa diteliti. Nah kalau kaitannya dengan pendekatan Bu Rian itu sebenarnya beliau ingin mencoba, karena apapun persoalan itu tidak bisa lepas dari manusia sebagai unsur biologi yang berbeda. Ada unsur laki-laki, unsur perempuan. Itu kan nggak bisa lepas dari situ. Maka dalam perspektif itu nanti akan muncul ya beberapa hal yang kaitannya cara pandang seseorang atau cara pandang para ahli dalam melihat ayatnya. Jadi kalau misalnya contoh tadi yang menggunakan itu, berarti bagaimana cara pandang para ulama-ulama yang konsen dari dalam Islam gitu, yang tentu saja konteksnya lebih luas ya. Jadi sekali lagi perspektif itu bisa penafsiran, perspektif bisa pendapat, perspektif bisa inspirasi, perspektif bisa elaborasi dari berbagai pendapat orang untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan. Nah itu kalau mau lihat ke maskulin dan feminin penafsiran ayat itu nanti bisa dilihat dalam konteks yang lebih luas Pak Haranto untuk yang ingin diteliti apa sih antum yang kira-kira menginspirasi gitu. Judulnya antum itu yang terinspirasi dari apa untuk kemudian minimal modal dasar antum untuk nanti karena dihadapkan para penguji antum bisa berargumentatif logik, rasional dan menginspirasi gitu Pak Haryanto. Tapi bagus itu. Saya menemukan di dalam PT outline saya itu ada kata-kata kemarin inspirasi dari Pak Ali Nurdin itu kan masyarakat ideal, kemudian ternyata setelah kita baca-baca itu ada masyarakat terdidik. Dari masyarakat terdidik nanti kita akan banyak membahas tentang bagaimana karakteristik positif dari kaum ummah wahidah, khairul ummah muktasidah, kemudian ada su'ub juga. Dari situ nanti ciri khas masyarakat terdidiknya kayak apa, mungkin itu yang akan kita banyak eksplorasi supaya menunjukkan masyarakat global itu sebetulnya dalam Quran di backup oleh Al-Quran dengan ciri khas karakter tadi gitu. Bisa. Itu kan nanti dari respon Quran ya terhadap fenomena kekinian. Itu bagian. Jadi kalau misalnya Barat mengembangkan dulu kita mengenal Islam social society, masalah sosial yang itu diisi oleh Piagam Madinah misalnya. Jadi mungkin pendidikan tadi yang masih memperahkan pada waktu jumud, siap berbeda pendapat, siap menghadapi kemungkinan terburuk dalam kehidupan. Itu kan bagian dari hasil pendidikan yang putus sinyalnya. Putus ya Pak Dokter ya? Iya, terputus ya.
Hujan deras mungkin. Tampaknya sini udah mendung juga nih. Saya udah hujan deras banget ini di Pondok Labu. Ya Allah, barokah. Ciputat juga hujan deras sama dengan ya. Iki ini. Alhamdulillah. Berkah. Insya Allah dengan turunnya hujan jadi mudah disertasi. Biar cepat punya jodoh ya Pak. Lagi pengantinnya yang Pak Prapto itu ya. Tenang kalau hujan deras ya Pak Prapto ya. Langsung ketawa dia. Pak Prapto ngawinin lagi nih. Satu itu judul. Pak Rube yang sudah ada solusinya. Mantap. Sudah ada debat debat ilmiahnya. Belum ada. Sama Polasu itu nggak ketemu. Pak Rocky mana nih Pak Rocky? Pak Rube di mana sih kok silau gitu? Oh iya. Yomi, hadir. Di kemah. Tuh baca tuh Pak Rocky, Gaprian saya. Oh siap Umi. Dengar kan? Tidak silau kan? Nah, gitu. Kurikulum vitae ya Bu Mariam ya? Ya. Dikirimkan kurikulum vitae ke Pak Rocky. Iya Pak, lagi nyebarin kurikulum kita ini. Mau tak jadiin mantu dia nggak mau Pak. Mahal Pak Rocky mah nggak mau dia. Suruh ngapalin 31 juz soalnya sih. Soalnya kan baru 30. Halo. Pak Budi, sehat Pak Budi? Sudah selesai. Kok tidak bersuara hari ini? Pendengar terbaik sajalah. Emang udah selesai? Pak Prapto nanti MC-in ya. Oh iya. Pak Prapto. Pak Bu. MC-in ya nanti ya. Ya. Live saya sama Enggak serius Pak, serius kok. Saya juga Bu, serius ini ngikutin setengah aja gitu loh. Pak Saiku lagi. Bu Maria share undangannya dong. Kenapa Pak Rube? Bu Maria